Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It, kisah inspiratif Khalifah Umar bin Khattab, dengan tema kita hari ini adalah Khalifah Umar bin Khattab di dalam kepemimpinan Umar bin Khattab dalam bidang politik. Nah, sobat muslim, hari ini pastinya saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ustadz Bani Hashim, ya, spesialis kajian kisah Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya Rasulullah, yang insya Allah akan menuntun kita semua untuk lebih mengenal lagi tentang perjalanan Rasulullah dan juga para sahabatnya, ya. Baik, sobat muslim, langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Masya Allah. Merah meriah Ustadz. Merah meriah. Karena lampu kuning jadi makin cerah Ustadz. Masya Allah. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz, ini tema kita hari ini adalah Khalifah Umar bin Khattab, kepemimpinan Umar bin Khattab dalam bidang politik nih Ustadz nih. Ya. Kemarin sebelumnya dalam bidang agama sudah, dalam bidang ekonomi sudah, nah sekarang dalam bidang politik nih Ustadz. Sebenarnya apa aja sih yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini dalam bidang politik Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman syariat dimanapun berada dan juga Mas Zidni Adam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berbicara tentang sosok sahabat mulia yaitu Umar bin Khattab dengan beberapa kebijakannya. Di antaranya adalah kebijakan beliau dalam bidang politik. Secara umum beliau melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar secara politik bagaimana mengukuhkan dan meneguhkan state kekuasaan umat Islam yang ada di Madinah Al-Munawwarah sehingga tidak tergoyahkan dengan berbagai macam huru-hara dan problematika yang ada di kalangan intern. Di samping itu juga tetap melakukan ekspansi disebut dengan Futuhat Al-Islamiyah keluar, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nah, di masa awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab, beliau tetap melakukan dua ini. Jadi bagaimana konsolidasi yang ada di dalam supaya pihak internal ini itu semakin kuat. Di awal-awal itu di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu itu terjadi problem, diantaranya munculnya nabi palsu, kemudian ada orang-orang yang enggan membayar zakat, dan kemunculan orang-orang munafik. Tiga ini yang dibereskan di masa Abu Bakar, tapi masih terus ada kelanjutannya di masa Umar bin Khattab. Gitu. Maka Umar bin Khattab tetap ya melanjutkan itu. Mereka-mereka yang ashabu riddah, orang-orang yang menolak atau enggan membayar zakat, itu tetap diperangi. Kemudian tawanan-tawanannya itu kemudian oleh Umar bin Khattab dibebaskan. Jadi di zaman Abu Bakar itu banyak yang ditawan, ditangkap, ditawan, lalu oleh Umar dibebaskan. Ditanya, kenapa kau bebaskan wahai Umar? Betul. Kok tawanan ini dibebas-bebasin aja, gimana nanti? Kata Umar bin Khattab, aku tidak ingin masa jahiliyah itu terulang sekarang dan akan menjadi kebiasaan. Apa itu? Di masyarakat jahiliyah itu biasa mereka perang antar suku. Suku ini dengan suku ini perang, suku ini dengan suku itu perang. Gitu. Yang menang nanti harta rampasan dari yang kalah diambil sebagai ghanimah itu. Terus orang-orangnya ditawan, mohon maaf, perempuannya, wanita-wanitanya dijadikan sebagai gundik atau budak. Nah, kata Umar bin Khattab, saya tidak mau ini menjadi kebiasaan. Kita sebagai umat Islam sudah kuat, sudah berjaya, kita nggak butuh tawanan-tawanan itu. Artinya, tanpa ada tawanan pun kita sudah kuat dan dihormati serta ditakuti oleh orang-orang di luar sana. Maka Umar bebaskan, tapi tetap sebelum dibebaskan diberikan pemahaman-pemahaman gitu. Agar mereka begitu bebas, mereka tahu bahwa Islam ini sebenarnya adalah agama yang paripurna, bahwa adalah agama yang sempurna dan tidak bisa dipisah-pisahkan, bahwa zakat itu bukan dalam tanda kutip upeti untuk memperkaya para aparatur negara gitu. Sehingga mereka sadar ini adalah kewajiban kita sebagai umat beragama, bukan kewajiban kita sebagai rakyat untuk memperkaya pemimpin gitu. Karena kan mindsetnya kan itu sebenarnya. Betul, Ustaz. Kenapa mereka enggan membayar zakat? Karena dalam mindset mereka, saya bayar zakat, harta yang saya cari saya serahkan ke Rasulullah untuk memperkaya Rasulullah katanya. Tapi Rasul nggak perkaya dirinya. Beliau gunakan harta itu untuk mesejahterakan umat.
Rasul meninggal, kata mereka berarti udah nggak perlu lagi saya harus berzakat gitu. Masa saya harus memperkaya Abu Bakar? Masa saya harus memperkaya Umar gitu? Nah itu kita bahas di pertemuan sebelumnya itu bahwa Umar dan Abu Bakar mencontohkan kepada umat Islam di zaman itu dan juga kita sekarang bahwa menjadi pemimpin meskipun banyak kemewahan, banyak harta, tapi tidak lantas kemudian memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Ya. Sehingga tawanan perang itu kan mereka ada di Madinah kan, ditawan karena ditawan. Mereka ngelihat tiap hari, ini Umar ini tinggalnya begini, ini makannya ini, pakaiannya seperti ini. Jadi sebenarnya zakat yang dibayar itu ya nggak bikin mereka kaya gitu. Maksudnya bukan kita ngasih mereka untuk kepentingan pribadi mereka, tapi ini adalah kewajiban agama yang ujung-ujungnya dibalikin lagi ke rakyat gitu kan. Ya zakat kita berikan, zakat itu diberikan untuk asnaf, para mustahikin yang ada 8 golongan. Terus harta-harta yang kayak harta khoroj, terus jizyah itu yang upeti segala macam itu, atau harta rampasan perang ghanimah, semuanya untuk keberlangsungan umat. Ada yang dijadikan sebagai pembangunan, infrastruktur, ada yang untuk menyejahterakan, untuk biaya pendidikan itu kan kutab segala macam. Jadi semuanya untuk rakyat, bahkan memberikan perlindungan dan juga BLT. Nah, itu sebenarnya BLT itu bukan hanya umat Islam Mas Jidni. Jadi orang-orang yang non-Muslim yang berada di bawah wilayah kekuasaan umat Islam, kalau dia membutuhkan itu diberikan juga. Oh gitu, Ustaz. Iya. Jadi mereka mikir, berarti kita bayar zakat itu sebenarnya bukan untuk memperkaya pemimpin, tapi untuk menyejahterakan semua umat Islam. Nah, dari situ mereka sadar kan. Jadi begitu dimerdekakan, dibebaskan, mereka tidak kemudian menyusun kekuatan lagi untuk menyerang umat Islam. Gitu. Masya Allah. Terus orang-orang munafik juga, orang-orang pengikut yang murtad, tapi kalau yang murtad-murtadnya sudah dibunuh, pengikut-pengikutnya kemudian disadarkan. Nah ini untuk menjaga stabilitas politik yang ada di internal. Di samping itu juga ada ekspansi untuk memperkuat wilayah Islam semakin luas ya, semakin besar wilayah kekuasaan Islam, maka dikirimlah pasukan-pasukan untuk ekspansi ya, untuk memperluas wilayah sampai ke Syam, Syria, ke Irak, terus ke Mesir, ke mana lagi, ke Persia gitu. Nah ini perluasan ekspansi wilayah yang ketika itu dikomandani sebetulnya sejak di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya dikomandoi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah Saifullahil Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Karena setiap kali beliau yang memimpin pasukan itu pasti menang. Sampai akhirnya kita pernah singgung ketika cerita tentang Abu Bakar itu, Umar itu beberapa kali sudah minta kepada Abu Bakar tolong pecat Khalid. Turunkan dia dari panglima perang itu jadi salah satu komandan pasukan khusus aja lah gitu. Atau jadi ya pasukan biasa. Turunkan dia statusnya dari panglima perang itu. Tapi Abu Bakar selalu menolak. Nah begitu Umar naik jabatan, naik pangkat atau jadi Amirul Mukminin, beliau langsung pecat itu. Pecat. Luar biasa. Ya. Dipecat apa diturunkan ya Ustaz? Apa bahasanya enak? Diturunkan kali diturunkan, ya. Sudah tidak jadi lagi panglima perang. Gitu. Masya Allah ya. Kalau kita tuh jadi Khalid bin Walid gimana tuh ya? Iya rasanya. Merasa, lu nggak tahu jasa gue nih gitu kan. Gitu ya. Alasannya apa Ustaz? Nah itu yang menarik. Jadi kenapa Umar turunkan Khalid bin Walid dari statusnya panglima perang menjadi pasukan biasa saja? Pertama, Khalid bin Walid ini temannya Umar. Jadi bestie, CS. Oh gitu. CS. Jadi ngerti, Khalid tahu nih Umar. Umar juga tahu Khalid. Gitu. Yang kedua, karena orang itu lama-lama meyakini Khalid adalah dalam tanda kutip seperti jurus penyelamat. Jadi perang ini kalau ada Khalid pasti menang. Kalau nggak ada Khalid kalah gitu. Jadi lama-lama keyakinan itu bahaya tuh. Jadi syirik nanti kan. Iya benar. Jadi meyakini kita menang ini karena Khalid, bukan karena Allah gitu. Nah Umar itu nggak mau itu. Jadi Umar maunya kita itu berperang karena Allah, izin Allah, dan kita berjihad fisabilillah. Ada atau tidak adanya Khalid, kalau Allah menginginkan menang, menang. Ada tidak adanya Khalid, kalau Allah mengatakan kalah, kalah. Nah, itu yang penting. Ya. Ini kan jangan sampai manusia menuhankan manusia gitu. Betul. Nah, dan itu bahaya. Ya. Dan Khalid ngerti itu. Ngerti itu. Karena memang setiap peperangan yang dipimpin Khalid pasti menang gitu.
Nah, maka ketika dikirimkan surat kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid, mulai detik ini kau sudah bukan lagi panglima perang. Panggil Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menggantikan posisimu. Beliau ini langsung panggil Abu Ubaidah bin Jarrah. Wahai Abu Ubaidah, Umar menunjukmu menjadi panglima perang. Loh, enggak, kamu yang mimpin. Saya di bawahmu. Enggak, Umar menunjuk saya, ini suratnya. Kata Khalid bin Walid, sekarang kau jadi panglima perang, tapi tolong jangan umumkan kepada pasukan. Kenapa? Karena kalau diumumkan sekarang, langsung goyah nih kan. Iya. Umar kenapa nih? Gimana? Iya, jadi keributan Semangat ya. perangnya jadi berkurang. Insya Allah bijak ya. Dan beliau tahu, dia nggak marah sama Umar bin Khattab sama sekali. Itu di antara kebijakannya. Ini yang kemudian akhirnya menjadikan perluasan Islam itu luar biasa ya. Sampai 3 benua itu diduduki oleh umat Islam. Sampai ke Eropa, sebagian Eropa lah ya, Bizantium. Terus juga Afrika dikuasai dan juga Asia. Jadi 3 benua ini itu semua berada di bawah wilayah kekuasaan umat Islam, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Masya Allah. Seorang dulu adalah penggembala kambing, yang dalam tanda kutip katanya preman yang suka ini kan, berburu binatang itu, jadi pemimpin yang mampu menaklukkan kekuasaan dunia. Bahkan Persia, Bizantium, Romawi itu semua tunduk di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Mereka kalah gitu, Ustaz? Kalah mereka itu. Dahsyat luar biasa ya. Masya Allah. Nah, ini secara politik. Jadi pasukannya begitu kuat ya, luar biasa. Sampai ya hampir semua wilayah yang dikuasai oleh pemerintah yang kuat itu semua bertukuk lutut di bawah kepemimpinan umat Islam atau Umar bin Khattab. Ini secara politik. Jadi semuanya tunduk. Waktu itu pada saat mau berperang itu mereka izin dulu nggak sih sama Umar bin Khattab atau jalan perang-perang aja gitu saat ekspansi aja sendiri? Mereka gitu? sudah mengikuti ini. Jadi ada pasukan yang sudah ditugaskan oleh Umar bin Khattab. Ini pasukan ini ekspansi. Nanti kalian datang wilayah ini, setelah itu pindah ke sini, nanti pindah ke sini, pindah ke sini. Mereka sudah sudah bermusyawarah dulu ya? Mereka memang ditugaskan untuk itu, ekspansi. Jadi Umar di Madinah mengurus kota ini, tapi mereka yang dibawa oleh Khalid bin Walid dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah, terus nanti ada juga Amr ibn al-As, semuanya itu, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu semuanya ngasih tahu Umar, kami akan datang ke ini dengan jumlah pasukan sekian. Nanti kalau kurang pasukannya misalnya, izin ke Umar, kami kekurangan tambahan pasukan. Maka Umar nanya misalnya ke yang di Bizantium, berapa jumlah kalian? Sekian, bisa nggak kirim sekian untuk bantu sini? Gitu. Jadi ngatur strategi begitu. Dan zaman itu nggak kayak sekarang pakai HP kan, by phone, langsung telepon. Dulu nggak ada. Jadi informasi dari misalnya dari Syria ke Madinah itu butuh waktu sebulan. Minta bantuan pasukan sebulan sampai sini. Umar misalnya minta ke Mesir, ke Amr ibn al-As, itu butuh waktu sebulan. Dari sini baru ngirim pasukan ke sana. Jadi 3 bulan itu. Itu pakai onta doang ya Ustaz ya? Pakai onta doang. Dahsyat. Iya, ntar keburu diserang Ustaz kalau kelamaan. Nah, itu dia. Makanya strateginya harus benar-benar matang zaman itu. Iya. Tapi kan musuh juga sama, nggak tahu juga mereka kan kondisi umat Islam yang siap datang itu. Jadi ya memang zaman itu kondisinya seperti itu. Tapi menarik ini. Jadi ada orang itu nggak pulang-pulang dia. Nanti pasukan ya kan? Iya. Dia menyelesaikan sini, belum pulang ke Madinah, pergi lagi ke sini, nanti pergi lagi ke sini. Pulang-pulang. Sampai suatu malam, Umar lagi belusukan tadi tuh. Iya. Dengar ada seorang wanita menyanyi, bersenandung syair gitu. Malam ini begitu sunyi, kelam, dalam kondisi gelap, dan aku sepi sendiri. Tak ada yang bisa memelukku, dan aku cumbu. Kan kira-kira begitulah gitu. Umar bingung. Mau masuk nanya perempuan ya kan? Nggak mungkin. Maka Umar pulang, dicari. Ada yang kenal nggak itu perempuan itu siapa? Oh itu Fulanah. Siapa dia? Itu istrinya si Fulan yang ikut perang. Udah berapa lama kira-kira ya? Wah kayaknya udah lama itu. Sampai kesepian tuh perempuan. Karena suaminya nggak pulang-pulang kan? Iya. Maka beliau ke rumah putrinya, Hafsah. Hafsah, aku mau tanya. Ada apa wahai ayahku? Kamu sebagai perempuan nih, kira-kira kuat bisa bertahan berapa lama ditinggal suami? Pergi ke medan perang. Ngapain ayah nih nggak nanya-nanya begitu? Kalau bukan karena kepentingan umat Islam, ayah tidak akan bertanya itu kepadamu. Karena ayah sebagai laki-laki nggak tahu. Sebagai perempuan kau pasti tahu perasaan wanita itu berapa lama tahan wanita ditinggal suaminya pergi ke medan perang. Kata Hafsah radhiyallahu anha, kami bertahan bisa 5 sampai 6 bulan.
Di atas itu udah berat. Rindu yang tak tertahankan. Oh, ya Masya Allah. Allah. Maka Umar langsung nulis surat, bikin kebijakan. Tolong kepada semua komandan perang, bikin rotasi. Tidak boleh pasukan itu atau tentara keluar meninggalkan kampung halamannya lebih dari 6 bulan. Jadi kalau sudah 6 bulan, pulang rotasi. Jadi rinciannya 6 bulan itu, berarti berangkat menuju medan perang 1 bulan. Oke, perang 3 bulan. Perang 4 bulan berarti ya. Perang 4 bulan, berarti udah 5 bulan tuh. Setelah 4 bulan di medan perang, kirim balik lagi. Karena perjalanan pulangnya kan sebulan. Betul. Jadi 6 bulan totalnya. Oh, ya Allah. Jadi mereka semangat dong. Iya. Saya kan pulang nih, bulan depan gue pulang nih. Gitu. Sehingga itu yang membuat mereka tetap selalu punya energi berperang. Di samping semangat jihad fisabilillah. Ya, kata Amr bin As, kami berperang itu mengharapkan kematian seperti mereka mengharapkan kehidupan. Karena buat umat Islam itu mati di medan perang adalah kematian yang diinginkan kan? Iya, syahid. Karena syahid, ya. Syahid di dunia itu dapat kemuliaan, di akhirat terbebas dari siksa kubur, dan insya Allah termasuk jaminannya surga. Wih, Masya Allah. Maka bahkan banyak sahabat ketika perang Yarmuk itu, ya Allah, berdoa nih sebelum perang, ya Allah, tolong menangkan pasukan ini, tapi jangan biarkan aku kembali dalam kondisi selamat. Jadi pengen pasukannya menang, tapi dia terbunuh di situ. Oh gitu, Ustaz. Kalau kita kan pengen selamatkan aku ya Allah, mudah-mudahan menang nih dan aku bisa pulang. Iya. Kalau mereka enggak. Oh gitu, Ustaz. Mereka menangkan pasukan ini ya Allah, tapi tolong ya Allah izinkan aku syahid di sini. Jangan pulang. Oh ya Allah. Biasa. Ya kalau gitu nggak usah berantem. Ikut perang tapi nggak usah berantem. Nah itu di antara kebijakan Umar bin Khattab. Masya Allah. Tapi ada cerita menarik nih Mas Zid nih. Apa tuh, Ustaz? Jadi pernah itu pasukan itu perang di Syria. Di Suriah hari Suriah ini. sekarang ya. Damaskus. Perang dipimpin oleh Sariyah namanya. Sariyah bin Zanim. Itu perempuan laki-laki? Ustaz? Laki-laki. Oh, laki-laki namanya Laki-laki. Syariah. Sariyah bin Zanim, dia komandan pasukannya. Dia berada di sebuah lembah, dikepung oleh musuh dari berbagai arah gitu. Kondisinya genting. Tiba-tiba ketika genting itu dia mendengar suara Umar bin Khattab. Padahal dia ada di Suriah, Umar bin Khattab ada di Madinah. Masya Allah. Apa tuh isinya suaranya, Ustaz? Suaranya, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah itu ada gunung, naik ke gunung. Wahai Sariyah itu ada gunung, naik ke gunung. Sampai 3 kali dan semua orang yang ada di situ semuanya mendengar. Jadi Sariyah bin Zanim, komandan pasukannya dengar, semua pasukan tentaranya itu semua dengar suara Umar bin Khattab. Oh ya Allah, dahsyat. Begitu ya, Ustaz ya? Itu disebut dengan karomah. Ya Allah. Nah, dahsyat. Terus akhirnya naik ke gunung mereka tuh? Akhirnya mereka naik ke gunung. Mereka naik ke gunung, begitu naik ke gunung, mereka kemudian berada dalam posisi yang aman, selamat, dan akhirnya mereka memenangkan pertempuran itu. Masya Allah. Mau tahu lanjutan kisah karomahnya ini? Boleh, Ustaz. Nah, insya Allah setelah satu yang ini. Baik, Ustaz, kita jeda dulu. Sobat Muslim, jangan kemana-mana. Kita dengar ceritanya Ustaz ya. Tetap di Share It.